Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional dengan konteks lintas budaya. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang merujuk pada pertukaran barang dan jasa antara negara-negara lain. Hal ini memungkinkan adanya aliran ekonomi global, pertumbuhan ekonomi, dan spesialisasi produksi. Faktor ini seperti kebijakan perdagangan, tarif, dan perjanjian dagang memengaruhi dinamika perdagangan internasional. Namun, perdagangan internasional juga dapat menimbulkan tantangan seperti ketidaksetaraan ekonomi, dampak lingkungan, dan isu-isu sosial. Dengan memahami kompleksitasnya, negara-negara bekerja sama untuk mencapai keseimbangan yang menguntungkan semua pihak. Perdagangan internasional terjadi karena tidak ada negara yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Saat ini dunia sudah dihadapkan pada era perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi. Terjadinya perdagangan internasional dapat membuka peluang kerja dan menjaga hubungan baik antar negara. Dan lintas budaya adalah merujuk pada interaksi atau pertukaran antara individu atau kelompok dari berbagai latar belakang budaya. Ini melibatkan pertukaran nilai-nilai, norma, bangsa, dan praktik budaya antara kelompok-kelompok yang memiliki identitas budaya yang berbeda. Interaksi lintas budaya dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti dalam bisnis, pendidikan, atau lingkungan sosial. Dalam proses ini, orang dapat belajar beradaptasi dan saling memahami untuk memperkaya pengalaman dan perspektif mereka. Ada dampak positif lintas budaya. Yang pertama, kekayaan budaya. Yang kedua, kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Dan keempat, kerjasama antar bangsa dan negara. Dan kelima, pengaruh gaya hidup. Dan ada juga dampak negatifnya seperti ketidaksamaan atau miskomunikasi. Yang kedua, konflik dan diskriminasi. Yang ketiga adalah pencurian budaya. Yang keempat, menurunnya nilai tradisional. Ada juga perbedaan lintas budaya dan perdagangan internasional. Lintas budaya berfokus pada pertukaran nilai dan praktik budaya antar kelompok tanpa penekanan ekonomi, sementara perdagangan internasional berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa antar negara dengan bertujuan mempertumbuh ekonomi dan spesialisasi produksi. Meskipun memiliki perbedaan, keduanya dapat saling memengaruhi dalam dunia yang semakin terhubung secara global. Dan pastinya ada hambatan juga untuk lintas budaya. Pelaku lintas budaya sering menghadapi hambatan berupa perbedaan bangsa, norma sosial, dan nilai-nilai budaya yang dapat memengaruhi pemahaman dan interaksi antar individu atau kelompok. Selain itu, prasangka juga bisa menjadi tantangan yang perlu diatasi dalam komunikasi lintas budaya. Dan juga pengaruh lintas budaya terhadap Indonesia seperti keanekaragaman budaya, pertukaran kuliner, pengaruh bahasa, perkembangan seni dan musik, pengaruh agama, dampak pada pendidikan dan ideologi terkait globalisasi dan pertukaran bisnis yang memengaruhi ekonomi negara ini. Menciptakan masyarakat yang dinamis dengan kekayaan budaya yang melibatkan unsur lokal dan global. Dan yang terakhir adalah tujuan lintas budaya yang mencakup pemahaman, penghargaan, dan kerjasama antar individu atau kelompok dari berbagai latar belakang budaya untuk menciptakan harmoni dan mengatasi perbedaan. Selain itu, lintas budaya menjadikan manusia berkomunikasi dengan baik antar bangsa dan negara.